warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang hukum Newton. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dapat menemukan pembuktian hukum-hukum Newton melalui percobaan-percobaan sederhana yang menarik. Sebelum pembelajaran Ibu mulai, Ibu mau bertanya, apakah yang menyebabkan benda itu dapat bergerak? Ya betul, jawabannya adalah gaya. Gaya mampu menyebabkan benda bergerak. Pertanyaan selanjutnya, adakah hukum yang melandasi gaya terhadap suatu benda? Nah, untuk mempelajarinya, yuk simak pembelajaran dari Ibu sampai akhir. You can try it at home. Yang pertama, ambil selembar kertas dan gelas berisi air putih. Kedua, letakkan di meja, kemudian ambil kertas dengan cepat. Amati apa yang terjadi. Yang ketiga, ulangi kegiatan 1 dan 2, tapi tarik kertas perlahan. Apa yang terjadi? Mengapa demikian? Nah, kegiatan ini merupakan salah satu contoh hukum 1 Newton. Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam atau mempertahankan diam. Sedangkan jika benda itu bergerak, maka ia akan bergerak terus dengan kecepatan tetap. Penerapan hukum 1 Newton. Lihat pemain ski pada gambar. Ketika pemain meluncur tanpa menggerakkan tenaga, maka tidak ada gaya yang bekerja pada pemain. Tapi pemain tersebut tetap meluncur dengan kecepatan sama atau tetap. Hal ini disebabkan lapangan yang licin, sehingga gaya gesek yang terjadi tidak ada atau nol. Ketika kita naik bus tiba-tiba direm mendadak. Kita akan terdorong ke depan karena kita mempertahankan keadaan kita atau sebaliknya. Inilah yang dinamakan dengan inersia, kecenderungan mempertahankan posisi. Perhatikan gambar berikut. Gambar pertama, mobil didorong oleh 1 orang. Gambar kedua, mobil didorong oleh 2 orang. Manakah mobil yang berjalan lebih cepat? Yap, yang 2 orang kan ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang hukum 2 Newton. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Semakin besar gaya yang diberikan pada benda, maka percepatannya semakin besar atau A sebanding dengan F. Dengan gaya yang sama diberikan pada benda dengan benda berbeda, makin besar massa benda, maka makin kecil percepatannya atau A sebanding dengan 1/m. Artinya, jika benda kecil maka percepatannya besar atau sebaliknya. Diperoleh hubungan gaya F, massa M, percepatan A, yaitu di mana A sama dengan sigma F dibagi M atau sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F adalah jumlah gaya, satuannya Newton, A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, dan M adalah massa benda, satuannya kilogram. Contoh soal, sebuah benda bermassa 10 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berapa besar gaya yang diberikan pada benda? Jawabannya diketahui massa adalah 10 kg dan percepatan adalah 2 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah F. Maka kita jawab F sama dengan M kali A. F sama dengan 10 kali 2
Jadinya F sama dengan 20 Newton. Perhatikan orang yang mendayung perahu ini. Kenapa perahu tersebut bisa maju ke depan, padahal orang tersebut mendayungnya ke belakang? Ketika seseorang mendayung perahu, waktu mengayunkan dayung, perahu mendorong air ke belakang. Nah, ini disebut dengan aksi. Sebagai reaksi, air memberi gaya pada dayung ke depan, sehingga perahu bergerak ke depan. Ini merupakan salah satu contoh dari penerapan hukum 3 Newton. Ketika suatu benda memberi gaya atau aksi kepada benda kedua, maka benda tersebut memberikan gaya atau reaksi sama besar terhadap benda ke-1, tapi arahnya berlawanan. Atau F aksi sama dengan min F reaksi. Demikian pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.